Menurut saya ini bagian yang aneh dan ganjil gitu loh, dan tidak lazim dilakukan oleh pihak kepolisian yang menurut saya cukup profesional. Artinya saya menduga memang di sini pihak kepolisian diduga dikorbankan untuk mengambil resiko untuk hal ini. Bisa jadi karena berhasil, ya tanda petik, padahal mah kita tahu semua masyarakat dalam acara ini juga saya yakin semua tahu bahwa memang ya tadi yang Cak Slamet katakan dagelan. Nah kita tahu, cuma kan mereka percaya diri berat karena memang semua ada di mereka kan, kekuasaan, kewenangan, hukum, kemudian operasi cipta kondisi semua dikuasai. Tapi kan logika tidak dikuasai oleh mereka gitu. Artinya muncullah perlawanan-perlawanan logis yang terbentuk sehingga adanya forum ini, kemudian adanya penyuaran-penyuaran mengenai novum apa segala macam. Itu menurut saya bagian nurani yang berteriak gitu kan, meminta untuk diselesaikan secara logis gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada PKAD dan juga pemirsa sekalian, Cak Slamet, kemudian guru saya Prof. Egy Sujana, dan juga Bang Eka, ada rekan saya Mas Riki, dan Mas Hozin juga, dan yang lain-lainnya saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, saya pribadi dan juga selaku kuasa hukum dari keluarga korban syuhada dari KM 50 mengapresiasi acara-acara ini, dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari Bang Egy dan juga Mas Riki serta Mas Ahmad ya, yang kemarin ada aksi ya ke Mabes Polri menyampaikan yang dikatakan novum itu ya, terlepas dari poin atau materinya, tapi untuk memelihara isunya saya pribadi dan juga selaku tim kuasa hukum mengapresiasi sebesar-besarnya. Itu yang pertama, Cak Slamet. Kemudian itu juga bagian, saya lanjutkan tadi masih bagian yang pertama, itu adalah bagian dari kepedulian masyarakat, kepedulian para ahli hukum, kepedulian pengacara ya untuk menegakkan keadilan dan juga menghentikan sesuatu yang memang zalim dan tidak adil. Ini bagian dari ikhtiar dan patut kita hormati gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah sekali lagi saya tegaskan, kami sependapat ya, sekali lagi dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga sampai di kasasi segala macam, itu saya sependapat. Kenapa? Karena memang kami menduga peristiwa itu yang dibahas di pengadilan itu adalah suatu hal yang fiksi, seperti itu. Kenapa? Karena memang sejatinya tidak seperti itu. Kami menolak ketika pihak yang memang tidak melakukan sesuatu tapi dipaksa atau dilempar batu untuk sembunyi tangan untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi saya tetap menduga bahwa memang tidak sesederhana ini. Memang pihak kepolisian dikorbankan tanda petik dalam hal ini untuk mengambil risiko dan tanggung jawab atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Itu yang saya mau garis bawahi. Ada banyak hal yang sebenarnya yang bisa mengindikasikan hal tersebut. Antara lain kita bisa dengar secara fakta dari voice note itu tidak ada yang mengindikasikan bahwa itu adalah pihak kepolisian. Gitu kan, tidak ada tanda bahwa mobil itu platnya polisi, kemudian tidak ada tanda bahwa mereka mengenakan seragam atribut kepolisian, gitu kan. Itu di voice note saya tidak mengacu ke mana-mana, saya hanya mengacu kepada pihak-pihak yang memang terlibat di situ kan, yang memang objektif tentunya. Nah, kemudian saya berpedoman di buku putih ini aja, karena memang ini keterangannya saya anggap cukup objektif dan tidak
memihak dan tidak ada tekanan seperti itu. Kemudian juga setelah dari voice note juga kita mendengarkan beberapa kesaksian dari satu mobil yang ada di Avanza yang memang jadi korban juga tanda petik ya, dipepet-pepet gitu kan, mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa itu kepolisian, dari pihak kepolisian. Kemudian juga tidak ada satupun atribut identitas dari pihak kepolisian. Kemudian untuk surveillance juga yang kedua saya mau sebelum surveillance saya mau bahas juga mengenai ini di lapangan di KM 50 itu sendiri. Di KM 50-nya itu beberapa kesaksian di buku putih juga mengatakan bahwa tidak ada di situ yang menunjukkan bahwa mereka adalah pihak kepolisian. Yang ada di situ malah pihak kepolisian yang mengawal vaksin di situ ada, dan itu malah tidak diminta untuk tidak melibatkan diri seperti itu ke dalam permasalahan itu. Kemudian ada Brimob yang berjaga juga di situ, itu juga diminta sama hal yang demikian, yang pakai seragam. Lalu juga kita bisa lihat mengenai surveillance terhadap Habib Rizik. Nah, ada sprint untuk surveillance, tapi anehnya sprint itu ditujukan oleh seseorang yang bukan statusnya tersangka, baru panggilan kedua sebagai saksi. Ini nggak lazim ya dalam penegakan hukum ya yang baik itu, dan saya yakin pihak kepolisian tidak segegabah itu menurut saya gitu. Nah, saya justru tertarik kepada isi buku putih di halaman 19. Ya, di sini ada contoh laporan operasi politik yang dilakukan secara sistematis. Ya, di sini ada beberapa surat ya yang ditujukan kepada Deputi Kepala BIN dan Deputi Kepala BIN lainnya, kemudian ada dari PLT Kabinda DKI. Nah, di sini ada mengenai soal mengawasi mengenai perihal adanya unjuk rasa yang menyikapi permintaan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, seperti itu. Ini ada runutannya. Kemudian di halaman 20-nya ada Satgas D5. Di sini melaporkan mengenai pemantauan di sekitar Megamendung. Nah, jadi yang di sini yang dipantau adalah FPI dan Habib Rizik. Kemudian juga ada laporan-laporan di sini yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Di sini saya baca di buku putih ini luar biasa. Pendalaman respon terhadap rencana pemeriksaan Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Nah, di sini laporan dari Kabinda DKI seperti ini. Jadi ada monitoring. Nah, ini nyata kalau ini memang terbit sebelumnya, gitu kan. Jadi sebelum KM 50 ini memang sudah ramai beredar ini, gitu kan. Jadi patut diduga ini bagian yang natural seperti itu kan. Nah, di sini ada perintah khusus dari Habib Rizik terkait pengawalan ke Polda Metro Jaya, atau jika polisi memaksa jemput ke Petamburan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga laporan-laporan Habib Rizik terlihat takut untuk memulai masalah lebih dahulu dan diperkirakan tidak akan datang. Gitu. Di sini ada laporan-laporan terus nih mereka ini. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya di sini juga ada reaksi kader FPI di daerah terhadap pemanggilan Habib Rizik. Nah, di sini maksud saya nyata gitu loh, kegiatan-kegiatan yang memang sebagai suatu rangkaian. Di sini ada banyak nih, dari halaman 20 tadi sampai halaman 42 di buku putih. Nah, itu dijelaskan mengenai adanya pihak lain ya selain pihak kepolisian yang memang diduga terlibat dalam surveillance terhadap Habib Rizik. Nah, kalau ini benar, kenapa? Karena ini sebelum kejadian itu, gitu loh. Jadi mereka surveillance itu, operasi-operasi itu bocor ke publik, gitu kan. Nah, ini wajar seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, habis itu muncul sprint untuk surveillance yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, itu kami meragukan, gitu. Itu. Jadi saya mau katakan bahwa memang kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, saya setuju tadi Bang Egy katakan antara lain mengungkit mengenai transparansi, ya itu menurut saya penting. Artinya kita harus transparan, harus apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Memang seperti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jangan kita membentuk ada suatu peristiwa, kemudian kita
peristiwa ini kita skenariokan sehingga orang dapat menerima persepsi dari kita ini, gitu loh. Nah, itu menurut saya yang akhirnya mentok, akhirnya rakyat menganggap ini dagelan, tidak masuk akal. Ditambah lagi memang karena memang bukan mereka pelakunya, ya wajar kalau mereka dibebaskan, kan begitu kan. Jadi maksud saya adalah kalau kita mau ungkap ini ada perbedaan sedikit dengan KM 50 adalah versinya sama, skenario apa segala macam sama. Tapi pelakunya tentu saja menurut kami berbeda, karena tidak nyambung kalau pelakunya adalah pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian sudah mengirimkan panggilan resmi dan itu adalah bagian dari penegakan hukum. Adapun yang terjadi di KM 50 adalah bukan bagian dari penegakan hukum. Kenapa? Karena sudah saya katakan, ketika terjadi sesuatu hal dalam peristiwa tersebut, itu tidak diselesaikan melalui jalur koridor hukum. Gitu loh. Seperti misalnya, maksud saya adalah ketika terjadi di sebelum masuk tol Kerawang, katanya terjadi hal-hal yang memang serempetan atau peristiwa katanya tembak-menembak gitu kan. Tapi tidak pernah ada di situ polis lain, kemudian tidak ada lagi ketika ada perebutan senjata katanya di kilometer 51+200 ada di garis tuh polisi, kemudian di situ ada dibiarkan kejadian seperti itu apa adanya, tapi yang ada malah menurut pengakuan dibawa ke rumah sakit Polri. Menurut saya ini bagian yang aneh dan ganjil gitu loh, dan tidak lazim dilakukan oleh pihak kepolisian yang menurut saya cukup profesional. Artinya saya menduga memang di sini pihak kepolisian diduga dikorbankan untuk mengambil resiko untuk hal ini. Itu dugaan kami, sehingga kami tidak heran ketika memang ada onslaught terhadap para pelaku yang memang didakwa di proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kami desak adalah kita minta ini diselesaikan melalui pengadilan HAM, karena ada pelanggaran HAM berat, di mana memang di sini harus ada inisiasi dari pihak penguasa. Yang repot adalah kalau misalnya ternyata ya diduga memang mereka terlibat, ya susah. Tadi berarti bahasanya Bang Egy tadi, kita nunggu rezim berganti baru ini bisa kita proses. Karena memang nggak mungkin mereka akan memproses dirinya sendiri kan. Itu kalau benar kan seperti itu. Atau memang ternyata ada kesalahan dalam prosedur. Yang pihak-pihak terkait yang berkuasa tidak menyuruh sampai seperti itu, tapi terjadi akibat yang memang tidak diinginkan. Nah, maksud saya itu bisa lah diselesaikan. Kita hanya pengen yang pertama sebelum ini ditindak, kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu dulu, gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana penegakan hukumnya. Nah, kalau kita bicara penegakan hukum langsung tidak tahu seperti apa, sehingga kita masuk ke dalam skenario yang memang sudah dirancang gitu kan untuk membebaskan pihak-pihak terkait gitu kan. Nah, itu menurut saya hal yang sangat naif dan menurut saya harus kita hindari dan sampai kita masuk ke sana lebih jauh gitu. Itu sih sebenarnya yang saya mau katakan. Dan jangan lupa saya sampaikan keberhasilan tanda petik skenario manusia ini dalam kasus KM 50 dan juga kasus Duren 3. Menurut saya coba di copy paste oleh pihak-pihak terkait yang invisible tadi untuk kasus ini Munir gitu kan. Nah, makanya akhirnya berlanjut saya mendengar akan dibentuk tim ad hoc. Alhamdulillahnya Pak Usman Hamid ya itu menolak gitu kan, seperti itu. Kenapa? Saya kalau jadi beliau juga posisinya akan menolak, karena kita nggak mau terlibat atau terjebak dalam skenario lanjutan gitu loh. Jangan lupa, proses itu belum tentu ditujukan untuk menyelesaikan, belum tentu. Bisa jadi karena berhasil, ya tanda petik, padahal mah kita tahu semua, masyarakat dalam acara ini juga saya yakin semua tahu bahwa memang, ya tadi yang Cak Slamet katakan dagelan kan. Nah kita tahu, cuma kan mereka percaya diri berat karena memang semua ada di mereka kan, kekuasaan, kewenangan, hukum, kemudian operasi cipta kondisi semua dikuasai, tapi kan logika tidak dikuasai oleh mereka gitu. Artinya muncullah perlawanan logis yang terbentuk sehingga adanya forum ini, kemudian adanya penyuaran mengenai novum apa segala macam. Itu menurut saya bagian nurani yang berteriak gitu kan, meminta untuk ini diselesaikan secara logis gitu loh. Nah, maksud saya ketika penyelesaian tadi dianggap selesai oleh pihak-pihak terkait, nah mereka pengen mencoba menggunakan template yang sama untuk mencuci tangannya di kasus Munir. Nah, ini berbahaya sekali menurut saya, ya, di mana aktor-aktor itu luar biasa menggunakan kewenangannya yang tidak sesuai ya dengan kompetensinya, kemudian juga menggunakan wewenangnya secara serampangan ya, berlabel HAM kan begitu kan. Itu menurut saya sangat-sangat berbahaya dan sudah kebablasan habis-habisan. Itu menurut saya
dan itu saya tegaskan sekali lagi menjadi catatan buruk ya, sejarah gitu kan, di mana mereka adalah bagian dari dagelan itu sendiri. Demikian, Cak.